Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak pernyataan Ki Said Aqil Siraj tentang Habib, tentang keturunan Ba'alawi imigran dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ini statementnya semakin menguatkan. Dan ini mantan ketua umum PBNU ya, bukan main-main. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Ada dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang ada yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunan. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu Dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku sesuai dengan ya, sesuai dengan Islam. jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, Itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, diminta doanya, diminta karunia, titik di situ. Jadi tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tapi kiai, ulama, hukum atau kebijakan atau urusan tapi kiai itu. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dasar. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, bukan yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat, kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini di masjid tidurnya. Coba. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Ya, mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Kira kalau mendengar lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut surga kan itu. Iya. Si Habib itu ketika mati bukan akhirnya nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Ya, belajar tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Harumen, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Damanhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Oke, semakin mempertegas dan menjadi rujukan penting atas polemik nasab Habib, polemik eksistensi Habib yang sampai detik ini belum terselesaikan. Sebenarnya sudah terselesaikan secara kultural, secara ilmu pengetahuan, tetapi belum terselesaikan oleh campur tangan negara atau oleh keputusan negara. Oke, singkat. Itu tadi saya ambilkan dari cuplikan
atau potongan podcastnya Bang Faisal Akbar, ya Faisal Akbar, Akbar Faisal ya, Akbar Faisal dengan Romo Kiai Haji Said Akil Siraj belum lama ini, kemarin pada saat Hari Raya Idul Fitri, baru 2 hari yang lalu. Beberapa poin penting sudah saya catat nih. Yang pertama diantaranya adalah tidak ada satupun kalangan dari Habib ini lahir seorang ulama besar, orang alim. Itu bukan hanya kali ini saja Kiai Said menyampaikan itu, tapi seringkali dalam ceramah-ceramahnya ketika menyinggung Habib. Faktanya memang demikian. Kiai Said Akil menyampaikan itu sangat otoritatif. Beliau profesor doktor, punya otoritas keilmuan agama yang punya otoritas. Sangat otoritatif lah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan beliau menyampaikan tadi beberapa ulama-ulama besar yang ada bukan dari klan Pahlawi. Ya, sebenarnya bisa kita di samping persoalan literasi yang tadi disampaikan oleh Romo Kiai Said Akil, secara bodoh saja kita juga bisa memaklumi. Ya bagaimana mungkin akan menjadi ulama besar kalau mereka sendiri sanggup memalsukan nasab dzurriyyahnya kepada Rasulullah SAW. Itu kan sebuah kelakuan pencatutan kebohongan yang luar biasa, mencatut atas nama Nabi, mempermainkan seenaknya kesucian dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin perilaku tersebut akan melahirkan ulama besar? Ya kalaupun berilmu, ya, bukan ulama besar. Ya, Kiai Said Akil tadi tegas mengatakan tidak ada satupun ulama besar yang terlahir dari klan Pahlawi Yaman yang menggelari diri Habib. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri, bagaimana mungkin ulama, kalau sejarah kedatangan mereka sendiri ke Indonesia adalah dibawa oleh penjajah Belanda yang di sini tugasnya untuk mengabdi kepada Belanda, dalam kurung antek Belanda, garis miring congos Belanda, untuk membantu penjajahannya agar mempengaruhi, menaklukkan ulama-ulama Nusantara. Kalau ulama besar betul, ulama yang benar-benar ulama betul, tidak mungkin akan mau, tidak mungkin mau direh oleh Belanda, tidak mungkin mau disuruh oleh Belanda, tidak mungkin mau bersekutu dengan Belanda, tidak mungkin mau bekerja dengan penjajah Belanda kafir yang di sini memusuhi umat Islam, ulama-ulama Islam di sini. Seandainya para klan Pahlawi Yaman dulu yang datang ke Indonesia adalah orang alim, ulama besar, tidak mungkin mau itu. Ya, tidak mungkin. Ulama besar. Apalagi seandainya betul-betul dzurriyyah Rasulullah SAW, tidak mungkin lagi mau, tidak mungkin lagi dzurriyyah Nabi SAW yang merupakan orang-orang terhormat di Arab sana, kok mau jadi congosnya Belanda, itu tidak mungkin, mustahil, 24 karat. Ya, dari situ juga sudah kita bisa pahami kalau klan Pahlawi Yaman di sini memang bukan orang-orang alim. Ya, karena kalau orang alim tidak mungkin mau kerjasama dengan Belanda, ya makanya Habib-Habib hari ini yang ada kucul-kucul, lengop-lengop, ya kan memang sejarahnya begitu, memang terlahir datang ke sini memang orang lengop yang mencari makan kerjasama dengan penjajah Belanda untuk mengabdi kepada mereka, menjadi anteknya Belanda menjajah bangsa kita. Kok kita masih menjadi mungkin mencintai mereka, menganggap mereka dzurriyyah Nabi, ya lengop, kuadrat gitu loh. Ya, ini tambahan saja dari saya, logika lah ya. Pakai logika, mengapa tidak ada satupun dari klan Pahlawi Yaman yang merupakan ulama besar. Ya nggak usah jauh-jauh, sekarang saja lah. Siapa yang paling dihormati di kalangan habaib hari ini? Siapa? Coba tunjuk hidung, sebutin namanya. Ya, sebutin namanya.
Kalau sudah tes kealimannya suruh baca kitab gundul itu. Atau suruh menafsirkan Al-Quran. Atau suruh baca Al-Quran aja lah. Nggak usah suruh baca kitab gundul. Kalau disuruh baca kitab gundul nanti bacanya kebalik. Dari kiri ke kanan. Baca kitab gundul tulisan Arab dari kiri ke kanan kayak baca tulisan Latin. Kuceluk. Lah ya nggak usah itu angel lah. Suruh baca Quran aja, baca Quran 1 halaman. Kita rekam. Yang katanya di subya di Yaman sana aja membaca Al-Fatihah ora karu-karuan mending jempalit kok, jangankan yang di sini. Baca hadis ya salah sekarang dewek. Idza ra'aitu apa? Man ra'aitu mungkaran. Aduh. Subjek predikat endi kayak robi angel kayak mubtada khobarnya mana tuh. Man ra'aitu mungkaran. Wis man gari ra'aitu loh. Yang melihat siapa nih, saya apa orang? Man utawi sapa bae wonge ra'aitu kang ngerti sapa ingsun maksudnya boleh. Lo sing ngerti siapa ini? Subjeknya siapa? Mubtadanya siapa nih? Huwa atau saya? Itu gak karu-karuan itu. Contoh kecil lah. Itu yang kalian anggap sebagai wali kutub. Jangankan yang kerocok-kerocok Habibie Bocil itu teriak-teriak tok bertakbir di lapangan mimpin demo berjilid-jilid. Ya pasti bisa dibayangkan akan lebih parah lagi lah ya. Itu makanya karena memang sejarahnya leluhurnya dulu ngantek-antek Belanda ke sini ya. Anak cucunya dari antek, dari jongos memperalat agama, menggunakan agama, memperalat Nabi, mengklaim jadi cucu Nabi untuk kepentingan duniawi. Kemudian saya catat juga diantaranya selain itu ditanyakan oleh Bang Akbar Faisal, mengapa kemudian mereka dipercaya? Jawaban Kiai Said tegas, karena memanipulasi keturunan, yakni mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, orang kita yang terlalu baik hati, terlalu husnudon, percaya, ya, katanya lebih baik husnudon, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bojo dewong dicintai lebih baik. Racun diminum husnudon, jadi gula Jawa ya mendodong. Ya akhirnya itu. Akhirnya banyak yang mengikuti tertipu karena menganggap mereka adalah keturunan Nabi, terbawa oleh klaim penjajah Belanda dulu yang melabeli mereka sebagai keturunan Nabi. Padahal itu adalah label bohong yang dengan tujuan agar umat Islam di Indonesia tunduk patuh atas perintah-perintahnya. Sampai hari ini melahirkan generasi yang lengob juga. Sudah dikasih tahu masih nggak percaya saja. Malah nuduh PKI, nuduh adu domba dan lain sebagainya, dikasih tahu yang benar kok. Tuh. Dan doktrin khurafatnya yang kemudian menyebabkan banyak orang awam percaya. Ya tadi doktrin khurafat katanya bisa mi'raj 70 kali sehari semalam mengungguli Kanjeng Nabi. Bahkan ada cerita yang mengatakan Habib mimpi Rasulullah itu datang menemui majelisnya belajar nahwu shorof. Kanjeng Nabi kok dikatakan belajar nahwu shorof ke Habib, itu kurang ajar betul itu, bajingan itu, merendahkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok belajar nahwu shorof, wong semua ilmunya adalah dari wahyu, langsung dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Tidak butuh belajar nahwu shorof, bro. Yang butuh belajar nahwu shorof itu kamu itu, Balawi kucluk. Kamu itu harus belajar nahwu shorof, belajar baca Quran yang benar, biar nggak tersesat otakmu gitu loh. Yaitu khurafat-khurafat itu kemudian ikut menyumbangkan orang-orang awam yang tidak mau berpikir sehat, yang tidak mau
berpikir kritis, terdoktrin menjadi kedibalnya, menjadi muhibinnya sampai hari ini. Itu diantaranya. Kemudian tadi juga disebutkan Kiai Said mengatakan bahwa dulunya Habib itu tidak lebih dari seorang yang tukang dongani lah, kondongani gitu ya. Tidak dialim-alimkan, tidak dipuja-puji, tidak diikuti, tidak memimpin pergerakan. Ya karena dulu itu tadi, karena dulu terbawa oleh kultur, oleh tekanan penjajah Belanda yang melebeli mereka sebagai cucu Nabi. Kalau tidak mau ngikutin itu kena sanksi hukuman, yang bahkan mereka kan dikasih kasta kelas 2. Kasta kelas 2 dengan maksud tadi agar kasta kelas 3 pribumi kan kasta kelas 3 inlander patuh tunduk sehingga terbawa terus gitu. Itu ya. Ya, kemudian dalam perjalanan sejarahnya mencapai puncaknya pasca reformasi itu mereka membabi buta mengaku mendakwahkan diri sebagai keturunan Nabi yang wajib diikuti, kalau tidak mau mengikuti kadang Pahlawi Habib ini diancam masuk neraka. Jangan masuk surga mencium baunya aja tidak. Doktrin sesat kan begitu. Nah, kemudian lagi tadi juga disampaikan, kok bisa ngumpulin 1 juta? Hebat. Ya tadi, karena orang awam mudah didoktrin, mudah percaya gitu ya. Didoktrin, ditakut-takutin kalau tidak ngikutin Habib masuk neraka, ya akhirnya banyak yang tertipu, terdoktrin. Nah, tapi alhamdulillah setelah terkuak kebohongan, kepalsuan mereka, baik dari sisi catatan nasabnya oleh Kiai Ahmad Banten maupun dari sisi yang lain, sisi sejarah, sisi DNA. Alhamdulillah hari ini jangankan 1 juta, reuni 212 kemarin kan berapa yang ikut? Paling 1.000 orang Bu, itu juga belum tentu genap itu. 1.000 kalau barisan makhluk gaib dari Yaman. Kemudian bahwa mereka digerakkan untuk kepentingan politik. Yes, mereka memperalat Nabi, memperalat kesucian nama besar Rasulullah SAW, memperalat agama untuk kehendak kepentingan politiknya, untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara, dari yang kasar sampai yang halus, dari yang teriak-teriak khilafah NKRI bersyariah, Imam FPI-nya dibubarkan, Imam Jumbo itu terang-terangan mendukung ISIS. Itu tidak lain adalah sebuah tujuan politik, ingin mendirikan bentuk negara melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah dikeluarkan berapa kali. Itu kan tujuan politik. Kemudian yang halus-halus, merusak sejarah, membelokkan sejarah, memalsu makom, kuburan palsu, mengklaim pahlawan-pahlawan kita katanya keturunan Pahlawi Yaman. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk orang-orang goblok, orang-orang lengkap di Indonesia muhibinnya agar tunduk patuh dengan mereka. Menganggap bahwa ternyata pahlawan kita semuanya keturunannya Pahlawi Yaman, jadi kita harus ikut dengan orang-orang Pahlawi hari ini. Maksudnya kan begitu. Apakah ini berhasil? Sudah banyak yang terdoktrin, termasuk pejabat-pejabat dan jenderal-jenderal kita. Mudah-mudahan sih dengan temuan terbongkarnya kepalsuan mereka sudah banyak yang mundur ya, sudah banyak bertobat. Semuanya lah, dari kalangan sipil maupun kalangan jenderal yang sudah tidak mau lagi untuk tunduk dengan klan Habib Pahlawi ini, siapapun Habibnya. Kita harus lebih mencintai bangsa dan negara kita. Kepalsuan sejarah gampang dilacak, klaim-klaim sejarah kuburan palsu gampang dilacak. Makanya tidak ada alasan kalau kemudian bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja saya kira. Terima kasih Kiai Said yang telah mempertegas pendapatnya atas fenomena Habib di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.